Nah, hari ini kita akan membahas pemerataan pajak tadi gitu ya. Nanti kita akan melihat 3 aturan terkait dengan tax incidence atau insiden pajak. Lalu kemudian ekstensinya akan seperti apa, lalu kemudian equilibriumnya, dan nanti beberapa contoh aplikasinya di Amerika. Nah, di Amerika sendiri gitu ya, ada pergeseran beban pajak. Di tahun 1960-an kita lihat gitu ya, korporasi yang warna eh, merah muda di sebelah kiri ini menanggung beban 23% dari keseluruhan pajak yang ada di Amerika. Lalu kemudian di tahun 2014 kita lihat korporasi ini beban pajaknya menurun gitu ya. Jadi tinggal 15% yang warna kuning di sebelah kanan. Nah, sementara pajak individu gitu ya, orang per orang yang dilihat dari pajak penghasilan gitu, lalu kemudian kontribusi untuk asuransi sosial, ini terus meningkat gitu ya. Kita lihat terutama di eh, kontribusi untuk asuransi sosialnya gitu ya, di tahun 60-an proporsinya hanya 17%, ketika di tahun 2014 ini meningkat menjadi 35%, jadi 2 kali lipat. Nah, tax incident sendiri itu diartikan atau tadi insiden pajak atau lebih tepatnya beban pajak, ini melihat pihak mana konsumen atau produsen yang menanggung beban dari pajak ketika pajak itu dikenakan oleh pemerintah terhadap suatu barang atau jasa. Nah, ada 3 aturan terkait dengan tax incidence atau insiden pajak ini yang akan kita rekap nanti di tengah-tengah materi gitu ya. Nah, tetapi dalam menghitung insiden pajak ini, referensi kita ada eh, 2 hal dalam kaitannya dengan pajak. Pertama, ada specific excise tax atau pajak cukai tertentu. Nah, di sini kita akan melihat insiden pajak gitu ya, terhadap suatu komoditas. Dan kita pelajari minggu lalu, kalau excise tax itu biasanya pada komoditas tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Gitu ya. Jadi contohnya ada rokok gitu ya. Minggu lalu kita bahas juga tentang bahan bakar minyak atau BBM, ada minuman yang mengandung alkohol, lalu beberapa negara gitu termasuk Indonesia salah satunya sedang mempropos gitu bahwa ada cukai juga terhadap minuman yang mengandung gula gitu atau kemasan plastik gitu. Nah, selain specific excise tax, ada juga ad valorem tax gitu. Ad valorem ini sifatnya sesuai dengan harga. Jadi kalau excise tax itu biasanya ada nilai tertentu terhadap eh, komoditasnya gitu yang menjadi cukai. Seperti rokok kan pita cukainya ada harganya sendiri. Lalu kemudian kemasan plastik dulu sempat dipropos oleh pemerintah itu 500 gitu ya, misalkan per botol minuman plastik. Nah, sementara ad valorem tax ini biasanya sifatnya proporsional. Gitu. Jadi misalkan kenaikan harganya 1%, maka si pajaknya juga akan naik 1%. Jadi bukan mengacu pada satu jumlah tertentu. Nah, aturan pertama ya, dan yang menjadi aturan terpenting dari insiden tax ini adalah statutory incidents atau uh, aturan atau hukum atau undang-undang gitu atau peraturan itu uh, tidak secara akurat mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menanggung beban pajak. Gitu. Nah, uh, secara statutory gitu, secara aturan atau secara hukum, secara peraturan
itu biasanya ditentukan siapa yang harus membayar pajak gitu ya kepada pemerintah. Misalkan pajaknya dibebankan kepada konsumen atau pajaknya dibebankan kepada produsen gitu. Nah, tetapi dalam ekonomi kita akan melihat nanti uh, insiden pajak ini atau tax incidence ini itu bergantung pada konsep ekonomi yaitu supply dan demand dan juga elastisitas dari permintaan dan juga penawarannya. Nah, jadi kita akan lihat dua sisi. Pertama, statutory incidence. Jadi menurut hukum, menurut aturan, siapa sih yang harus membayar pajak gitu ya? Misalkan kan kalau kayak PPN gitu yang membayarkan sebenarnya tokonya gitu atau perusahaan gitu yang bayar ke pemerintah gitu. Kalau sebagai pembeli kan kita hanya membeli kepada si penjual gitu ya. Tetapi dalam economic incidence-nya gitu ya, nanti kita akan lihat beban pajak yang PPN 10% itu benar-benar dibayar oleh perusahaan gitu ya, atau oleh penjual atau oleh pembeli gitu. Kalau seperti di restoran fast food gitu ya, kalau kalian misalkan beli ke Burger King, ke KFC kan PPN dibayar oleh kita sebagai pembeli gitu ya. Karena kita yang bayar. Tetapi kita menyerahkan pembayaran itu ke perusahaan untuk nanti atau si penjual gitu ya, supaya mereka nanti membayarkannya kepada pemerintah. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya apakah seperti itu gitu ya, apakah jadinya produsen yang menanggung atau konsumen yang menanggung dari beban pajak tadi. Nah, secara matematis gitu, secara rumusan pajak yang ditanggung oleh konsumen itu dihitung dari berarti perubahan harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak ditambah beban dari pajak untuk konsumen. Sementara untuk produsen gitu ya, berarti harga sebelum pajak dikurangi harga setelah pajak ditambahkan pajak yang menjadi beban bagi produsen. Nah, lalu rumusannya seperti apa sih tadi pembagiannya gitu. Nah, kita lihat ini equilibrium awal gitu ya, di mana ada penjualan di sini untuk BBM gitu ya, atau bahan bakar minyak gitu ya, dan dijualnya itu per galon gitu. Jadi kita lihat di sumbu vertikalnya harga per galon gitu ya, lalu kemudian di sumbu horizontalnya itu kuantitas per miliar galon gitu. Galon itu satuan penjualan BBM kalau di Amerika gitu. Jadi kalau di kita kan per liter gitu ya. Satu galon ini setaranya sekitar 3,8 sampai 4 literan lah kira-kira gitu ya. Karena perhitungan metrik di Amerika kan beda gitu ya. Kayak mereka kan kalau ngukur tinggi badan pakainya feet gitu, pakai kaki. Sementara kita pakainya sentimeter gitu. Ya, untuk penjualan BBM pun mereka menggunakannya galon gitu. Nah, ini equilibriumnya gitu ya, tanpa ada pajak dengan harga BBM per galon ini $1,5 gitu. Jumlah yang terjual secara equilibrium adalah 100 miliar galon. Lalu di sini misalkan dicontohkan pemerintah mengenakan pajak terhadap BBM ini dan pajaknya adalah excise specific excise tax gitu. Makanya di sini dilihatnya harga gitu kan. Pokoknya per liter dikenakan cukai atau pajak excise ini sebesar $0,5 atau 50 cents. Nah, dengan adanya tambahan 50 sen ini, anggap di sini
pajaknya dikenakan kepada produsen gitu ya, kepada si penjual BBM. Maka dengan adanya pajak tersebut, si produsen BBM ini akan memiliki tambahan biaya gitu kan, bagi dia. Dan dengan adanya tambahan biaya berarti si kurva supply-nya dia akan bergeser ke kiri atas. Nah, dengan bergeser ke kiri atas, eh, awal mulanya gitu harganya yang $1,5 dengan adanya pajak 50 sen, berarti harga BBM itu menjadi $2. Tetapi jika harga naik gitu kan, kita ingat kuantitasnya juga akan berkurang dan pengurangannya akan menjadi di titik D gitu di sini. Dan di titik D ini adalah harga yang akan dijual gitu ya, atau menjadi harga pasarnya. Nah, di sini berarti tadi ada kenaikan harganya bukan 50 sen dari $1,5 menjadi $2 gitu ya, tetapi dari eh, 51,5 dolar menjadi $1,8. Berarti ada 30 sen kenaikan harga. Gitu. Nah, tetapi pajak yang dibayarkan kan tetap 50 sen gitu ya. Nah, padahal konsumen itu membayarnya hanya $1,8 gitu. Harusnya kan tadi dengan adanya pajak dia jadinya $2. Nah, uh, si 20 sen yang lain gitu itu ditanggung oleh produsen. Karena kalau si produsen menjual $2 kan dia terlalu tinggi dan demand-nya akan sangat turun gitu. Jadi akan ada pembagian beban pajak di sini dari 50 sen pajak tadi gitu ya. 30 sen akan ditanggung oleh konsumen dan 20 sen akan ditanggung oleh produsen. Jadi harga yang akan dibayar oleh konsumen itu $1,8 yang tadinya $1,5 gitu ya. Jadi si konsumen itu harganya akan naik gitu ya. Apa yang dia bayarkan itu akan naik 30 sen. Sementara bagi produsen yang tadi dia equilibriumnya mendapatkan $1,5, sekarang mereka mendapatkan $1,3 karena dia harus menanggung beban pajak 20 sen gitu. Jadi bagi konsumen dengan adanya pajak ini dia akan membayar lebih tinggi gitu ya. Dan bagi produsen dia akan membayar lebih rendah. Jadi di sini ada pembagian bebannya seperti itu. Lalu sekarang bagaimana kalau pajak itu dikenakan kepada konsumen gitu. Nah, kita ingat di mikro kan kita telan mentah-mentah gitu ya. Kalau mau ke konsumen mau ke produsen pajak itu akan bebannya sama gitu ya dibagi. Nah, begitu pula jadinya gitu ya. Ketika pajak itu dikenakan kepada konsumen gitu ya, berarti demand akan barang itu akan turun gitu ya. Nah, tetapi di situ akan ada mekanisme pembagian beban pajak lagi gitu. Karena yang awalnya si konsumen ini mengkonsumsi 100 miliar galon gitu ya, dia akan mengurangi gitu ya menjadi 90 miliar galon, sama seperti yang di sebelah kiri gitu ya. Dan begitu pula dengan pembagian harganya, jadinya si konsumen juga akan menanggung beban gitu ya, sebagian dari harga kenaikan harga BBM-nya gitu dari $1,5 menjadi $1,8, yang artinya dia akan menanggung 30 sen gitu. Dan begitu pula dengan produsen, dia akan menanggung 20 sen karena kalau
tidak dibagi seperti ini gitu ya, nanti kuantitasnya menjadi tidak optimal gitu ya. Dia akan turun sampai ke 80 miliar galon. Nah, jadi dari kedua contoh ini kita bisa melihat gitu ya, pajak ini ketika dikenakan kepada konsumen maupun kepada produsen, ujung-ujungnya beban pajak itu akan dibagi gitu ya, baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Jadi walaupun secara tadi statutorinya, secara aturannya pajak itu yang di sebelah kiri itu dikenakan kepada produsen, itu $50 50 sen kepada produsen, tetap saja pajak 50 sen ini akan dibagi 30 sen ditanggung oleh konsumen dan 20 sen oleh produsen. Nah, begitu pula ketika secara statutory pajak itu dikenakan kepada konsumen gitu ya. Dan ketika konsumen dikenakan pajak kan konsumen akan mengurangi konsumsinya karena dia merasakan harganya jadi mahal gitu ya. Nah, kalau seperti itu tetap saja nanti si produsen dalam tanda kutip akan mengalah gitu. Dia akan menanggung sebagian dari beban pajaknya gitu. Sehingga dia tetap bisa menjual lebih banyak dan konsumen itu menanggung sebagian dari beban pajaknya juga. Jadi konsumen akan tetap menanggung 30, produsen akan menanggung 20 sen gitu. Jadi walaupun secara statutory dibebankan kepada konsumen, economic incidence-nya gitu tetap dibagi antara produsen dan juga konsumen. Nah, inilah aturan dari si tax incident atau bagian dari 3 rules of tax incidence tadi gitu. Nah, jadi di sini beban pajak produsen gitu ya, yang tadi 50 sen itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh produsen gitu, tetapi lebih rendah gitu. Jadi si produsen hanya menanggung 20 sen, sementara si konsumen itu menanggung lebih tinggi yaitu 30 sen. Nah, jumlah beban pajak tadi yang 50 sen gitu ya, dan total tax wage gitu ya, atau potongan pajak gitu yang disebabkan oleh adanya pajak sebesar 50 sen terhadap BBM tadi, nah, itu menjadi perbedaan antara apa yang dibayarkan konsumen dan apa yang diterima produsen setelah pajak gitu. Dengan adanya pajak 50 sen tadi. Jadi tadi kita lihat di contohnya yang dibayarkan konsumen itu jadinya 1,8 dolar, sementara yang diterima produsen itu jadinya 1,3 dolar. Jadi dengan adanya pajak ini konsumen membayar lebih tinggi, sementara produsen akan menerima lebih rendah dari apa yang sebelumnya bisa mereka dapatkan ketika harga atau equilibrium itu berlaku tanpa adanya pajak gitu ya, dengan sistem persaingan sempurna. Nah, lalu kemudian aturan kedua itu yang bagian dari three rules tadi tentang tax incidence ini adalah bahwa sisi pasar itu, tempat pajak dikenakan itu tidak relevan dengan distribusi beban pajak gitu ya. Jadi insiden pajak akan bersifat identik gitu ya, baik bagi pajak yang dibebankan kepada produsen ataupun secara statutory dibebankan kepada konsumen. Kan kita lihat tadi di contohnya gitu ya, baik pajak dibebankan kepada produsen 50 sen, tetap produsen bayarnya cuma 20 sen, konsumen nanggung 30 sen. Begitu pula ketika beban pajaknya dikenakan kepada konsumen gitu ya, si produsen tetap nanggung 20%, konsumen nanggungnya 30%. Jadi identik, terserah
pajak itu dikenakan kepada siapapun gitu, karena mekanismenya akan bekerja gitu. Produsen tidak akan sepenuhnya menanggungkan beban pajak kepada konsumen. Begitu pula ketika konsumen yang menanggung beban pajak, produsen akan uh, menanggung sebagian pajaknya. Dengan catatan barangnya elastis. Nanti kita akan lihat kalau barangnya inelastis. Ya. Nah, uh, jadi tadi meskipun ada satu harga di pasar gitu ya ketika pajak diberlakukan, kan tadi BBM dari yang 1,5 menjadi 1,8 dolar gitu ya. Nah, dengan adanya pajak itu ada dua harga sebenarnya yang secara ekonomi bisa diidentifikasi dengan sistem tax incident ini. Jadi yang pertama ada gross price gitu atau harga kotor, yaitu harga yang ada di pasar atau harga yang dibayarkan oleh uh, konsumen gitu ya. Dan yang kedua itu ada after tax price atau harga setelah pajak. Dan ini harga yang diterima oleh produsen gitu. Jadi harganya biasanya tentu jadinya lebih rendah kalau ada pajak gitu bagi produsen. Sementara bagi konsumen dia akan membayar lebih tinggi itu jadinya kan dengan adanya pajak tadi. Nah, jadi si harga ini akan berbeda gitu antara apa yang ada di pasar dengan apa yang dibayar oleh konsumen dan juga apa yang yang diterima oleh si produsen. Nah, jadi kemudian tadi di contoh tadi kita akan kita tadi melihat gitu ya bagaimana si produsen dan konsumen berbagi beban, lalu kemudian konsumen menanggung beban lebih banyak gitu ya. Tetapi itu merupakan salah satu contoh kemungkinan dengan adanya elastisitas. Nah, timbulnya pajak pada produsen dan konsumen tadi itu pada akhirnya bukan ditentukan oleh statutory incidence-nya gitu ya, bukan oleh insiden secara hukum, secara aturan gitu ya. Tetapi secara ekonomi kita akan melihatnya berdasarkan elastisitas permintaan dan penawaran atau elasticity of supply and demand. Dan kita ketahui gitu kan kalau si elastisitas penawaran dan permintaan ini kan melihat bagaimana atau seberapa responsif jumlah yang ditawarkan atau yang diminta gitu ketika ada perubahan harga dan ketika permintaannya bersifat inelastis sempurna gitu produsen itu tidak akan menanggung pajak sementara konsumen itu kecenderungannya akan menanggung semua pajak gitu. Karena kan ketika pasarnya atau permintaannya inelastis sempurna, si konsumen tuh nggak punya pilihan lain gitu. Contohnya kan biasanya insulin gitu. Orang kalau yang udah punya penyakit diabetes, dia perlu insulin, dia nggak punya alternatif lain gitu kan selain harus menggunakan insulin. Jadi ketika ada kenaikan harga karena pajak, ya dia akan menanggung seluruh atau hampir keseluruhan dari pajak tersebut gitu. Karena nggak ada alternatif lain dan si produsen kalaupun membiarkan gitu ya si konsumennya menanggung seluruh pajaknya uh, dia akan dia tidak akan kehilangan pembeli gitu karena si pembelinya yang sangat membutuhkan. Nah, kondisi ini di mana si konsumen itu akan menanggung seluruh atau hampir seluruh dari beban pajak yang artinya berarti produsen mengalihkan gitu ya beban pajaknya kepada konsumen itu disebut namanya full shifting atau pergeseran penuh. Nah, kita lihat contohnya seperti ini misalkan di sini kalau memang inelastis sempurna gitu ya
Di sini kalau ada pajak 50 sen gitu ya, seperti contoh tadi gitu ya, ya konsumen akan langsung membayar pajaknya itu juga gitu, karena demand-nya stays di situ gitu. Si ya orang yang butuh insulin ya dia akan tetap membeli itu walau berapapun harga si insulinnya gitu. Nah, sementara kondisi ini akan berbeda gitu ketika permintaan konsumen ini permintaan konsumen akan suatu barang itu sangat elastis atau elastis sempurna gitu ya. Dan dalam kasus ini kebalikannya, produsen akan menanggung semua beban pajak dan konsumen tidak menanggung beban pajak. Karena dalam kasus ini, kalau produsen mencoba membagi beban pajaknya gitu ya, menaikkan harga misalkan di sini 50 sen pajaknya, lalu si produsen eh, dia misalkan ingin katakanlah dia menanggung 40 sen gitu ya. Lalu 10 sennya dibebankan kepada konsumen. Jadi kan harganya akan naik gitu bagi produsen tersebut jadi 1,6 dolar gitu. Tetapi di pasar persaingan sempurna gitu ya, di mana penjual lain juga menjual barang yang sama yang substitutif dan dengan harga 1,5 dolar maka pembeli akan langsung berpindah kepada penjual lain gitu. Jadi di sini produsen dia tidak akan menaikkan dan akan menelan gitu seluruh beban dari pajaknya. Karena kalau tidak seperti itu permintaan uh, akan barang atau jasa dia akan langsung menjadi nol gitu. Karena uh, pembeli akan berpindah kepada produsen lain. Jadi ini secara umum gitu ya menggambarkan bagaimana insiden pajak ini gitu terjadi. Jadi ada pihak-pihak dengan permintaan atau penawaran yang tidak elastis gitu yang menanggung beban pajak, lalu kemudian ada pihak-pihak dengan permintaan atau penawaran elastis yang bisa uh, mengurangi atau menghindari beban pajak bagi dia gitu. Dan permintaan barang yang lebih elastis gitu ya, di mana ada banyak barang substitusinya gitu ya. Misalkan di sini restoran cepat saji gitu ya, fast food gitu ya. Itu kan bisa dengan mudah berganti gitu ya. Ada kalau ayam goreng ada KFC, ada CFC, ada Texas gitu ya, ada Sabana dan lain-lain yang sebenarnya uh, substitutif gitu ya, sama-sama ayam goreng atau fried chicken gitu, atau burger ada McDonald's, ada Carl's, ada Burger King gitu kan substitutif juga sebenarnya sama-sama burger juga. Jadi kita asumsikan itu adalah barang-barang yang substitutif gitu. Jadi bisa dengan mudah uh, berpindah-pindah gitu ya. Dan jika pemerintah mengenakan pajak kepada mereka gitu ya, biasanya mereka juga sulit untuk menaikkan harga gitu ya, karena orang bisa berpindah dari satu restoran cepat saji ke restoran cepat saji lainnya. Dan ini kecenderungannya secara umum gitu ya, kita melihatnya dari konteks ekonomi secara makro gitu. Kalau kalian punya preferensi yang, oh saya nggak bisa, Pak, saya harus makannya KFC gitu. Yang lain nggak bisa makan ayam goreng, itu beda kasus gitu. Ini case-nya secara umum bahwa restoran cepat saji itu substitutif dan demand-nya menjadi sangat elastis. Gitu. Ya, dan berbeda gitu ya kalau tadi misalkan untuk contoh barang-barang yang dimana si konsumen sangat membutuhkan seperti insulin gitu. Nah, di sini demand-nya akan sangat inelastik dan kalau seperti ini bebannya akan ditanggung oleh uh, konsumen gitu ya secara penuh atau hampir keseluruhan.
Nah, kalau tadi kita melihatnya dari sisi demand, eee, elastisitas penawaran juga memengaruhi gitu ya, bagaimana beban pajak didistribusikan. Jadi, eee, kalau kurva penawaran, yang elastis itu kan berarti si produsen itu memiliki banyak alternatif gitu ya, untuk penggunaan sumber daya mereka, baik itu, kapitalnya atau labor-nya gitu, dan dalam jangka pendek gitu ya. Misalkan di sini, contohnya ada, eee, 2, kondisi gitu ya, atau 2 barang gitu. Di yang pertama, baja gitu ya, yang supply-nya relatif inelastis, dan satu lagi ada, pedagang kaki lima yang supply-nya relatif elastis. Nah, produsen baja ini relatif supply-nya inelastis ya, karena, eee, terutama dalam jangka pendek, karena pabrik baja ini kan kalau investasi dia mahal gitu ya, dia harus butuh pabrik, butuh mesin, peralatan yang mahal untuk memproduksi bajanya atau mengolah bajanya. Jadi si produsen baja ini nggak bisa dengan mudah gitu ya, berganti jualan, misalkan dia, eee, Krakatau Steel tiba-tiba jadi jualan plastik gitu kan, dia sulit. Jadi, kurva penawaran dia tuh relatif steep gitu, relatif, kaku gitu ya, lebih cenderung vertikal seperti yang ada di contoh di sini. Nah, berbeda dengan pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima ini, sangat elastis gitu ya, karena investasi mereka rendah gitu kan, mereka biasanya cuma punya meja gitu ya, eee, kalau di Amerika itu biasanya cuma meja gitu ya, meja di pinggir jalan gitu ya, udah. Kalau di kita mungkin kayak gelar lapak gitu ya, investasinya nggak banyak, dan barang-barangnya bisa bisa dengan mudah berganti gitu ya. Kalau di Amerika tuh lagi musim dingin, jualannya shawl gitu ya, terus lalu kemudian apa, kayak kupluk gitu. Eee, Sementara pas lagi musim panas, dia tinggal ganti jadi jualan, lemonade gitu ya, minuman gitu. Jadi bisa dengan mudah ubah-ubah supply-nya gitu. Nah, jadinya dia sangat, eee, elastis, atau kurva supply-nya bisa menjadi, eee, horizontal. Nah, dengan adanya pajak di sini kita melihat gitu ya, kalau ada pajak itu dikenakan kepada produsen baja, eee, dan bagaimana pajak itu ketika dikenakan kepada, pedagang kaki lima. Nah, ketika pajak itu dikenakan kepada produsen baja gitu ya, misalkan tadi sama gitu ya, ada pajak 50 sen gitu ya, bagi setiap baja yang diproduksi gitu. Nah, maka si perusahaan baja itu, kurva penawarannya akan geser dari S1 ke S2 yang biru ke merah, dan harganya akan, naik sedikit gitu ya, dari P1 ke P2 gitu. Dan kuantitas baja yang dijual turun juga dari Q1 ke Q2. Nah, di equilibrium baru ini, karena kenaikan harganya, sangat kecil dan tidak banyak mengimbangi pajak yang harus dibayar gitu ya, eee, maka perusahaan baja itu akan menanggung sebagian besar pajaknya gitu, dan konsumen baja itu menjadi, eee, tanggungannya menjadi sedikit. Harganya mungkin akan tetap naik gitu, tapi proporsi yang ditanggung oleh konsumen baja itu relatif sedikit dibanding dengan beban pajak yang ditanggung oleh produsen baja. Nah, berbeda dengan si pedagang kaki lima gitu ya. Si pedagang kaki lima ini dengan misalkan ada pajak yang sama gitu ya, eee, dan, jika dikenakan pajak maka, kurva penawarannya bergeser dari S1 ke S2, harganya naik dari P1 ke P2 gitu. Dan kuantitasnya turunnya cukup banyak gitu ya, dari Q1 ke Q2 gitu. Karena kenaikan harga gitu ya bagi pedagang kaki lima itu, eee, beban yang ditanggung oleh pedagangnya itu sedikit gitu, dan dia akan menggeserkannya kepada,
konsumen gitu dari si pedagang kaki lima. Jadi di sini si pedagang kaki lima itu supply-nya lebih elastis dan beban pajak bagi dia akan menjadi lebih kecil karena akan diserahkan kepada konsumennya. Nah, ini hanya mengulang gitu ya tadi apa yang sudah dijelaskan bahwa tax incident ini kaitannya dengan harga gitu ya, bukan dengan kuantitas. Jadi ketika ada demand untuk suatu barang, tadi misalkan BBM gitu ya, yang elastis gitu ya, kalau elastis sempurna gitu ya, konsumen itu tidak menanggung beban sama sekali gitu ya, karena si produsen yang akan menanggung bebannya. Dan kalau inelastis itu sebaliknya. Nah, jadi rekapnya gitu yang tadi three rules of tax incident ini itu tadi gitu. Jadi kayak statutory burden-nya gitu ya, beban secara hukum aturan itu dengan adanya pajak itu tidak berarti yang diamanatkan untuk membayar pajak itu yang menanggung beban pajaknya gitu ya. Tadi kalau bebannya diberikan secara aturan kepada produsen, ujung-ujungnya dibagi antara produsen dan konsumen. Kalau secara aturan dibebankan kepada konsumen, itu juga akan ditanggung bersama-sama antara produsen dan konsumen. Lalu kemudian tadi eh, kepada siapapun itu tidak relevan gitu ya. Distribusi pajak itu akan tetap terdistribusi. Lalu kemudian pembagian beban pajak ini dipengaruhi oleh adanya elastisitas baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita kan melihatnya dari sisi pasar barang gitu ya. Tadi ada BBM, ada restoran cepat saji, ada insulin. Gitu. Nah, tapi pajak juga dikenakan terhadap faktor pasar atau salah satu contohnya pasar tenaga kerja gitu ya. Nah, analisis untuk insiden pajak di faktor tenaga kerja ini gitu ya, itu juga relatif sama dengan analisis insiden pajak di pasar barang gitu. Cuma di sini yang harus kalian ingat gitu ya, ada perbedaan penting dalam pasar tenaga kerja gitu. Ketika kita bicara pasar barang gitu ya atau jasa gitu ya, kan biasanya kita menempatkan diri sebagai pembeli gitu, kita sebagai konsumen dan penjual itu sebagai produsen gitu ya. Nah, di pasar tenaga kerja perspektifnya dibalik gitu. Kalau kita anggap kita akan bekerja gitu kan, jadi kita sebagai penyedia gitu dari si layanan jasanya. Jadi kita adalah produsennya gitu. Tenaga kerja itu memberikan memproduksi jam kerja. Jadi tenaga kerja sebagai produsen dan si perusahaan yang akan menyewa kita atau mempekerjakan kita itu menjadi konsumen gitu kan, konsumen dari jam kerja kita. Nah, itu jadi perspektifnya dibalik gitu ya. Dan ini kadang yang membuat banyak orang bingung gitu. Kenapa analisisnya jadi agak berbeda gitu. Nah, padahal kita harus menempatkan dirinya sebagai produsen. Gitu. Nah, di sini kita ada dua grafik gitu ya. Pertama, kita akan melihat di jam kerja itu ditunjukkan oleh sumbu horizontalnya gitu ya, lalu kemudian upah itu akan ditunjukkan oleh kurva sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya. Nah, dan kemudian ada permintaan tenaga kerja gitu yang menurun dari perusahaan. Jadi di sini demand itu dari perusahaan
dan supply-nya dari tenaga kerja. Nah, eee, kondisi awal equilibrium itu di titik A, itu di mana sebelum adanya pajak, upah per jam itu equilibrium-nya adalah $7,25 per jam gitu ya. Eee, nah katakanlah sekarang pemerintah itu memungut pajak atas, gaji atau atas upah atau atas penghasilan tenaga kerja itu sebesar $1 per jam untuk seluruh pekerja gitu. Nah dan, eee, pajak ini jadinya ya, eee bisa dilihat dari dua sisi lagi tadi gitu, apakah mau ditanggung oleh si tenaga kerja atau ditanggung oleh perusahaan sebagai penyewa gitu ya dari tenaga atau jam kerja dari si tenaga kerja. Dan kita lihat kalau upah itu dibebankan kepada pekerja, berarti supply tenaga kerja itu akan berkurang gitu. Dan jika seperti ini, nanti beban pajak yang $1 itu juga akan kemudian dibagi gitu ya. Kita lihat jadinya si perusahaan gitu ya dengan adanya penurunan supply, perusahaan akan menanggung 50 sen gitu dari beban pajak $1 tadi. Dan si uh, tenaga kerja sebagai penjual jasa gitu ya, atau penjual jam kerjanya atau produsen jam kerjanya itu juga akan menanggung sebagian gitu. Jadinya uh, akan menanggung sebagiannya jadi 50 sennya juga. Nah, jadi di sini juga akan ada dua harga lagi gitu kan. Di sini harganya akan menjadi yang dibayarkan oleh perusahaan itu 7,5 dolar gitu ya. Tapi si pekerja itu hanya akan menerima $6,75 gitu. Jadi perusahaan akan membayar lebih mahal gitu ya gajinya, sementara si tenaga kerja itu akan menerima lebih sedikit dibandingkan sebelum adanya pajak $1 tadi. Dan itu juga berlaku jika pajak itu dikenakan kepada perusahaan gitu sebagai konsumen di sini. Nah, dengan adanya pajak sih perusahaan akan mengurangi demand dia gitu kan sebagai konsumen karena uh, harganya naik gitu kan. Maka di kurva demand-nya akan turun. Nah, dengan ada penurunan kurva demand ini gitu uh, akan menjadikan insiden pajak secara ekonominya juga akan menjadi terbagi lagi. Dan tadi terbaginya di mana si perusahaan itu akan menanggung lebih tinggi gitu. Tetapi tidak setinggi gitu jika dia harus menanggung keseluruhan 1% beban pajaknya gitu. Kalau dia harus menanggung keseluruhan beban pajaknya kan berarti dia akan membayar 8,25 gitu. Tapi di sini dia hanya akan menanggung 7,75 gitu. Jadi $1 dibagi 2 dan si tenaga kerja sebagai produsen jam kerjanya tadi gitu. Dia juga akan menerima upah yang lebih rendah gitu, karena menanggung sebagian beban dari pajaknya. Jadi kita lihat gitu ya, mau dari sisi pasar barang maupun dari sisi pasar faktor produksi itu tax incident berlaku secara identikal gitu. Jadi sama-sama menjadi beban bagi produsen dan juga menjadi beban bagi konsumen. Makanya kalau banyak kan ekonom yang sangat pro pasar, mereka menentang adanya pajak gitu karena dengan adanya pajak produsen gitu yang menggerakkan ekonomi harus membayar lebih tinggi gitu, sementara
konsumen yang menggerakkan ekonomi harus membayar lebih tinggi dan produsen itu akan menerima lebih rendah gitu, dan uangnya hanya dipakai oleh pemerintah. Itulah sebabnya banyak yang menentang dengan adanya pajak gitu, karena dia akan mengurangi tingkat efisiensi dan juga optimalisasi dari ekonomi. Nah, jadi tadi di pasar faktor produksi kan kita lihat gitu ya, dengan adanya upah itu ada beban yang dibagi antara produsen dan konsumen. Nah, tetapi kondisi tersebut itu juga bisa tidak berjalan secara teori yang tadi, dan salah satu penyebab gitu ya yang menjadikan teori tadi tidak berjalan itu adanya upah minimum atau minimum wage. Nah, atau upah minimum ini kan jumlah minimum yang diamanatkan gitu, bahwa setiap pekerja harus dibayar sejumlah tertentu gitu ya untuk setiap jam kerja mereka, dan kecenderungannya ini kan lebih tinggi itu dari harga equilibriumnya gitu yang terjadi. Nah, kita ambil contoh lagi yang tadi gitu ya, pajak untuk tenaga kerja. Dan katakanlah di sini pajak apa tadi upah minimumnya 7,25 dolar gitu ya. Nah, sekarang ditetapkan bahwa upah minimumnya juga sebesar yang sama, tetapi kemudian ditambah pajak $1 gitu ya. Dan kita lihat minimum wage-nya atau WM itu yang 7,25 gitu ya. Dan di kurva ini gitu ya, di mana pajak dibebankan kepada si konsumen gitu ya. Nah, dalam kondisi ini gitu ya, si pajak ini relatif tidak berpengaruh gitu ya, karena dengan pajak ditetapkan gitu ya, upah akan naik menjadi 7,75 gitu ya di titik yang B atau W2 gitu, dan perusahaan akan membayar 50 sen lebih tinggi dari upah minimumnya gitu, dan pekerja gitu secara aturan kan dia akan membayar pajak $1 gitu ya. Jadi misalkan gaji dia akan dipotong $1. Nah, dan mereka akan mendapatkan upah setelah pajaknya tetap di 6,75. Jadi perusahaan akan membayar 7,75, lalu kemudian si pekerja atau tenaga kerja akan menerima 7,75, tetapi kemudian membayar pajak $1 gitu. Jadi dia secara bersih itu akan menerima 6,75 gitu ya. Tetapi pada dasarnya jika dibandingkan dengan sebelum ada pajak, si perusahaan ini jadinya hanya menambah 50 sen saja gitu, dan pekerja itu akan akan berkurang hanya 50 sen saja gitu dari upah sebelumnya yang sebesar 7,25. Nah, di sini tapi caveatnya gitu ya, atau apa yang harus diingat adalah jumlah jam kerjanya itu berkurang. Berarti akan ada sebagian yang kehilangan pekerjaan. Jadi walaupun bebannya terbagi, secara ekonomi itu ada yang mengalami kerugian gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana jika dengan adanya upah minimum ini dan sekarang pajaknya dibebankan kepada
uh, perusahaan gitu ya. Nah, dalam kondisi ini gitu, si supply tenaga kerja kan akan tetap gitu karena dibebankannya bukan kepada tenaga kerja gitu sebagai supplier gitu kan, sebagai pemasok uh, jam kerja, gitu. Tapi dibebankan kepada si perusahaan gitu yang memiliki demand terhadap jam kerja gitu. Nah, di sini berarti yang bergeser adalah kurva demand-nya, dan dengan kondisi seperti ini perusahaan itu tidak bisa menurunkan gitu upah atau gajinya di titik 6,75 di titik C gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini di mana uh, upah minimumnya 7,25 dan pajak dikenakan kepada perusahaan gitu ya, maka si perusahaan itu akan menanggung keseluruhan beban pajak. Jadi perusahaan akan membayar 8,25 dolar, dan tenaga kerja itu akan menerima 7,25 dolar seperti sebelumnya. Karena bebannya di sini dengan adanya aturan upah minimum, maka si perusahaanlah yang akan menanggung keseluruhan beban pajak ini. Nah, dengan adanya upah minimum, untung dong pekerja gitu ya, karena uh, upah minimum dia terjaga gitu kan, dan pajak dibayarkan oleh perusahaan. Tapi lagi-lagi yang harus kita ingat, jumlah jam kerjanya jadi turun lebih banyak lagi dibandingkan uh, kurva di sebelah kiri gitu. Jadi di sini jam kerjanya dari H1 menjadi H3 gitu. Turunnya banyak sekali, dan ini mengindikasikan berarti semakin banyak tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaan gitu. Makanya di sini kita melihat bahwa dampak secara ekonomi ya, secara perhitungan ekonomi dengan adanya upah minimum itu uh, merugikan gitu ya bagi uh, produsen dan atau bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja itu sendiri gitu ya. Karena di satu sisi memang tenaga kerja ada yang upahnya tetap gitu atau naik gitu. Tapi di sisi lain berarti semakin sedikit tenaga kerja yang bisa bekerja gitu, seperti itu karena demand-nya berkurang, dan berarti akan ada yang menjadi pengangguran gitu ya, kehilangan pekerjaan dengan adanya upah minimum tersebut. Nah, jika di sebelum-sebelumnya kita melihat contohnya dari uh, pasar persaingan sempurna gitu ya, kita juga sekarang akan melihat dari sisi kondisi pasar lain gitu ya, di mana di sini uh, ada kondisi pasar monopoli gitu, di mana pemasok atau produsen dari barangnya hanya satu gitu ya. Uh, dan di sini kita ketahui gitu ya, monopolis itu atau perusahaan yang monopoli atau produsen yang monopoli ini cenderung akan mengeksploitasi pasar yang tujuannya adalah meningkatkan keuntungan pribadi dia atau perusahaan gitu ya. Dan perusahaan monopoli ini atau produsen monopoli ini akan menghasilkan barang dan jasa gitu. Kita ingat lagi sampai biaya marginal yang untuk produksi satu tambahan unitnya itu sama dengan pendapatan marginal yang diperoleh dari unit tersebut. Nah, untuk perusahaan, padahal untuk perusahaan di pasar persaingan sempurna itu kan pendapatan marginal itu ditentukan oleh harga pasar gitu ya. Jadi biasanya sama dengan P gitu. Kalau di sini MR sama dengan MC.
Dan kita lihat di grafiknya gitu ya, misalkan ini adalah pasar monopoli gitu ya, di mana perusahaan monopoli atau produsen monopoli ini akan menentukan kuantitas gitu yang diproduksi, di mana marginal revenue-nya akan sama dengan marginal cost-nya. Gitu. Jadi di sini di Q1 gitu ya. Dan kemudian akan menetapkan harga gitu ya dengan di mana kuantitas tadi memotong kurva permintaannya. Jadi di A apostrofi gitu. Dan harganya menjadi di P1. Nah, ketika pajak kemudian misalkan dikenakan kepada konsumen gitu, dalam monopoli kan tadi produsennya cuma satu gitu ya. Jadi pasar nggak punya pembeli nggak punya pilihan lain. Maka yang akan menanggung beban itu adalah pembelinya. Nah, dengan adanya pajak, maka permintaan akan turun gitu kan. Lalu dengan adanya pajak tersebut, maka kurva marginal revenue juga akan turun gitu. Dan turunnya dari MR1 ke MR2 gitu. Dan kuantitas equilibrium barunya itu akan di Q2 dan harganya akan turun ke P2 gitu. Jadi di sini ketika ada pengenaan pajak gitu ya, baik kuantitas maupun harga itu sama-sama turun. Jadi walaupun perusahaan monopoli itu satu-satunya produsen gitu ya, dia punya market power yang tinggi gitu. Tetapi ketika ada pajak, aturan dari insiden pajak ini tetap berlaku gitu ya. Jadi si produsen gitu atau penjual ini juga menanggung gitu sebagian beban pajaknya karena harganya di sini juga akan turun gitu. Jadi walaupun perusahaan monopoli itu tadi bisa mengeksploitasi pasar gitu ya ketika ada pajak gitu, dia tidak bisa sepenuhnya mengeksploitasi pasar, dia tetap harus menanggung sebagian dari pajak yang dibebankan. Nah, kondisi ini juga berlaku gitu ya pada pasar oligopoli. Karena kan oligopoli juga produsennya hanya sedikit gitu ya. Jadi mendekati ke monopoli gitu ya. Tetapi aturan-aturan atau rules tadi, 3 rules dari insiden pajak ini juga berlaku terhadap pasar oligopoli. Sama halnya dengan monopoli gitu. Jadi monopoli saja yang bisa mengeksploitasi pasar itu tidak bisa terhindarkan oleh pajak gitu, apalagi oligopoli yang ada perusahaan lain gitu kan, walaupun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna gitu kan. Misalkan oligopoli kan misalkan ada 4 atau 3 perusahaan gitu yang ada di pasar, itu juga dia bisa tidak bisa menghindarkan dari beban pajak. Nah, kita bahas gitu ya minggu lalu kalau pajak itu kan tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan bagi pemerintah.
dan penghasilan dari pemerintah ini akan dibelanjakan oleh pemerintah gitu kan, menjadi program-program gitu dari pemerintah, baik itu untuk investasi infrastruktur gitu maupun untuk bantuan sosial kepada masyarakat gitu. Nah, uh, jadi ketika kita membahas uh, tax incidence gitu atau insiden pajak, uh, kita tidak hanya melihat dari sisi siapa sih yang membayar pajak gitu, tetapi juga siapa yang menerima manfaat dari pajak tersebut. Gitu. Jadi uh, misalkan tadi contohnya ketika ada uh, excise gitu ya terhadap BBM gitu ya. Nah, tadi kan kita melihatnya dari sisi siapa yang membayar, ada konsumen, lalu sebagian beban dari pajaknya ditanggung oleh produsen gitu. Uh, tapi dari penerimaan pajak itu ada pengeluaran pemerintah, misalkan kalau karena excise, kalau di luar itu biasanya kalau untuk barang tertentu tujuannya juga tertentu, misalkan untuk BBM berarti tujuan penggunaannya misalkan untuk perbaikan jalan gitu, karena kan kendaraan menggunakan jalan, jalannya bisa berlubang, gitu, bisa rusak, atau memperbaiki jembatan gitu ya. Jadi yang memang sejalan dengan barang yang dikenakan pajak. Gitu. Nah, di sini konsep itu kita akan melihatnya disebutnya balance budget incidence atau incidence dari anggaran. Jadi kita melihat analisis tax incident ini baik dari sisi pajak yang dikenakan maupun dari manfaat yang diberikan dengan adanya pajak tersebut. Nah, balance budget incident ini sendiri cukup sulit gitu ya diidentifikasi karena nggak selalu orang yang membayar pajak itu yang memanfaatkan barang atau memanfaatkan barang yang diproduksi oleh pemerintah gitu ya. Jadi misalkan tadi contohnya pajak untuk BBM gitu ya digunakan untuk jalan gitu. Tapi kan tidak berarti terus yang beli BBM saja yang memanfaatkan jalan tersebut gitu kan. Bisa jadi orang yang lain gitu yang naik sepeda juga menggunakan jalan gitu, lalu kemudian pengendara transportasi umum itu juga menggunakan jalan gitu. Jalan digunakan untuk kepentingan lain juga gitu, jembatan digunakan untuk kepentingan lain juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya gitu yang membayar pajaknya yang memanfaatkan. Misalkan pajak dari rokok misalkan cukai dari rokok untuk revitalisasi rumah sakit gitu. Tapi kan yang menggunakan rumah sakit tidak selalu orang yang merokok gitu kan seperti itu. Tapi secara konsep ini berjalan gitu. Jadi ada yang membayar, tetapi juga ada yang menerima manfaat. Ya. Nah, konsep lain yang kita pelajari gitu ya di dalam kaitannya dengan tax incidence ini, kan kita sebelumnya melihat pasar itu sebagai satu entitas sendiri gitu ya, atau disebutnya kalau Gruber itu market in isolation gitu, jadi terisolasi pasarnya, dan equilibriumnya menjadinya jadi misalkan
kita melihatnya pasarnya hanya pasar BBM gitu, eee, dan, hanya BBM saja gitu, makanya disebutnya isolasi sendiri gitu. Dan dengan adanya isolasi itu, kita melihatnya equilibrium dari, insiden pajak itu sifatnya parsial gitu, hanya satu barang tertentu. Nah, eee, padahal kita mengkonsumsi banyak barang gitu dan banyak produsen juga mengkonsumsi banyak memproduksi banyak barang. Jadi kita juga harus kalau mau melihat dari sisi ekonomi, dari keuangan publik, kita harus melihatnya dari sisi general equilibrium gitu, di mana analisa yang digunakan itu harus mempertimbangkan dampak terhadap pasar-pasar lain gitu ya. Ketika pajak itu dikenakan terhadap satu pasar tertentu. Karena ketika ada satu pajak di satu pasar gitu, satu barang tertentu gitu ya, atau satu pasar jasa tertentu, akan ada dampaknya gitu dan analisisnya akan menjadi lebih kompleks. Misalkan di sini katakanlah ada pajak terhadap restoran gitu ya. Di sini tadi restoran itu di sini dianggapnya ya apa, satu restoran dengan restoran yang lainnya relatif sama gitu ya. Jadi orang bisa berpindah-pindah untuk makan dari satu restoran satu ke restoran yang lainnya. Jadi demand-nya itu elastis sempurna gitu. Dan ketika ada kenaikan harga, maka ya konsumen akan pindah ke restoran lain. Dan di sini berarti kan si restoran gitu itu akan menanggung keseluruhan dari beban pajak dan konsumen tidak akan menanggung beban pajaknya. Nah, tetapi kita juga harus melihat gitu ya bahwa dalam uh, satu restoran itu juga ada faktor lain gitu selain masalah uh, konsumen dan restoran sebagai produsen gitu ya. Ada tenaga kerja juga yang bekerja gitu di restoran tersebut. Lalu kemudian ada investasi modal di restoran tersebut juga gitu. Nah, di sini misalkan di sebelah kiri kita melihatnya dari sisi pasar tenaga kerjanya gitu ya. Lalu di yang sebelah kanan dari sisi kapitalnya. Nah, katakanlah di yang sebelah kiri kita lihat supply-nya adalah supply tenaga kerja gitu. Dan supply-nya ini sangat elastis gitu diasumsikan di sini karena orang bisa berpindah kerja gitu kan dari satu restoran ke restoran lain gitu ya. Jadi kita asumsikan pasarnya elastis sempurna gitu. Nah, ketika ada penurunan demand gitu ya di sini misalkan dari D1 ke D2 dari D1 ke D2 gitu ya upahnya nggak akan turun gitu karena di sini si pekerja sebagai supplier apa ya, jam kerja gitu ya sebagai pemasok jam kerja itu dia tidak menanggung beban sama sekali. Nah, sementara di sisi kanan gitu di grafik sisi kanan di sini kapital atau modal dari restoran itu inelastik gitu kan. Jadi kalau restoran udah beli peralatan makan, peralatan masak gitu ya, dia akan segitu-gitu juga gitu. Jadi dia nggak bisa terus tadi seperti baja gitu kan dia nggak bisa berpindah-pindah.
ke unit usaha lain gitu. Jadi supply-nya ya stuck di situ, sifatnya inelastis sempurna gitu. Jadi ketika ada uh, demand turun gitu ya, uh, rate of return-nya juga akan turun gitu. Jadi si manfaat dari barang tadi itu akan turun juga gitu dari R1 ke R8 ke R2 gitu ya, dari 10% ke 8% seperti itu. Nah, lalu kemudian kita juga harus, selain masalah pasarnya apa namanya uh, parsial atau equilibrium, kita juga harus melihat dari sisi jangka waktunya gitu ya. Apakah uh, jangka pendek atau jangka panjang gitu. Di dalam uh, asumsi ini gitu kan, uh, kita melihat bahwa masih dalam contoh restoran gitu ya. Restoran itu biasanya kan sifatnya jangka panjang gitu, karena kan dia harus sewa tempat, lalu kemudian tadi beli beli uh, peralatan masak gitu yang nggak bisa diubah-ubah gitu. Uh, Jadinya gitu ya, dalam jangka panjang gitu, dalam jangka pendek gitu, si supply dari kapital ini menjadi inelastis gitu ya, karena dia nggak bisa mengubah gitu dari satu unit usaha menjadi unit usaha lain. Nah, sementara dalam jangka panjang gitu, karena pemilik restoran ini bisa punya alternatif lain gitu, misalkan maka kan ketika sudah digunakan juga beberapa barang kan akan didepresiasi dan hilang gitu. Jadi nilai dari kapitalnya juga semakin kecil gitu, dan jadinya dia bisa berpindah kepada uh, unit usaha lain gitu misalkan. Jadi dalam jangka panjang si elastisitas barang modal tadi atau kapital tadi menjadi lebih tinggi, lebih elastis. Nah, sementara pasokan atau supply dari tenaga kerja itu dalam jangka pendek tadi elastis gitu, karena dia bisa berpindah kemana-mana. Dalam jangka panjang ya lebih elastis lagi gitu kan. Dia bisa berpindah, bahkan misalkan kalau dalam jangka pendek dia dari pelayan restoran bisa pindah ke restoran lain, dalam jangka panjang dia bisa pindah bahkan ke pekerjaan lain gitu selain dari menjadi pelayan restoran misalkan seperti itu. Nah, sementara untuk tanah gitu ya, ya kita ketahui kalau tanah ya ada di situ-situ aja, jadinya ya dia uh, inelastis gitu, secara secara by nature dia inelastis, karena kalau udah buka restoran di satu tempat ya akan di tempat itu juga gitu tanahnya, jadi dia nggak bisa dipindah-pindah. Nah, uh, lalu dampak pajaknya seperti apa gitu kalau tadi kita coba recap di sini. Berarti faktor-faktor yang uh, permintaannya atau pasokannya itu inelastis gitu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, biasanya akan menanggung beban pajaknya. Lalu kemudian selain masalah jangka pendek, jangka panjang, lalu kemudian parsial dan general equilibrium, kita juga melihat dampak dari tax incidence ini dalam cakupan dari uh, pajak itu sendiri gitu ya.
Jadi insiden pajak ini dipengaruhi juga oleh share dari uh, pasar dari produknya gitu ya. Um, Nah, misalkan tadi ada pajak terhadap uh, restoran gitu, atau makanan yang ada di uh, restoran gitu ya. Misalkan ada di uh, daerah yang satu dengan daerah yang lain gitu. Kalau uh, seperti saya bilang, kalau di Amerika kan state itu beda-beda gitu aturannya. Jadi misalkan di satu state itu ada pajak restoran, di state lain bisa jadi nggak ada pajak restoran. Kalau di Indonesia juga sebenarnya kalau untuk pajak hotel dan restoran kan bergantung kepada pemerintah daerah gitu ya. Tapi biasanya kalau di kita kan kompak gitu, pemerintah daerah itu pasti akan memberikan pajak terhadap hotel dan restoran. Sementara kalau di luar itu kadang ada state yang enggak gitu, jadi bisa beda-beda. Nah, uh, dengan adanya kondisi perbedaan tersebut gitu ya, jadi bisa jadi ketika ada uh, satu daerah gitu yang mengenakan pajak terhadap uh, restoran gitu di state-nya tersebut, maka elastisitasnya juga akan berubah gitu untuk uh, restoran-restoran yang ada di daerah tersebut, karena kan uh, jadinya ketika tanpa pajak konsumen itu bisa berpindah-pindah gitu. Tapi ketika ada pajak gitu ya, bisa jadi si konsumen itu misalkan dia ya pindah ke state sebelah gitu ya, untuk ke state sebelah yang lebih dekat gitu untuk menghindari pajak tersebut gitu. Kan saya juga sempat contohkan misalkan kalau di New York sebelahan sama New Jersey gitu. New York pajaknya 8,275, di New Jersey 6,5. Kalau mau belanja banyak ya mendingan pindah ke New Jersey gitu kan, menghemat berapa pajak. Contohnya misalkan dalam restoran juga seperti itu. Misalkan di state di New York ada pajak restorannya, sementara di New Jersey enggak gitu. Ini contoh aja. Ya orang kalau mau makan, misalkan kalau yang di daerah deket-deket situ cuma setengah jam berkendara itu, ya mendingan makannya di New Jersey. Atau orang-orang yang di New York gitu, jadinya nggak selalu makan di luar, tapi misalkan masak di rumah. Jadinya itu juga memengaruhi elastisitasnya juga, dan kalau elastisitasnya berubah berarti kan memengaruhi juga terhadap insiden pajaknya. Nah, kemudian selain masalah cakupan, lalu kemudian tadi eh, parsial atau general equilibrium, eh, yang menjadi faktor lain adalah masalah spillover gitu. Jadi ada apa ya, yang tercecer gitu ya, eh, antar pasar produk gitu. Misalkan tadi contohnya balik lagi ke restoran gitu ya. Ya, eh, ketika adanya pajak, kemudian harga setelah pajak itu menjadi tinggi, maka akan ada dampak lain terhadap akan ada dampak terhadap barang lain gitu ya, selain terhadap restoran itu sendiri gitu. Karena uh, orang itu kan akan makan gitu ya, dan dia butuh makan, dia akan beli makan, dan ketika harga makanan di restoran naik, maka pendapatan real dia menjadi lebih rendah gitu kan. Uh, Misalkan orang itu punya gaji katakanlah 5 juta gitu. Ketika gajinya tetap gitu, sementara harga makanan di restoran tempat dia biasa makan misalkan naik, yang dia misalkan sehari atau sebulan menghabiskan katakanlah 2,5 juta gitu, maka sisanya 2,5 juta. Lalu kemudian kalau ada pajak, harga restoran makanan di restoran naik, eh, kebutuhan dia untuk makan itu jadi 3 juta misalnya. Jadi kan sisa dia pendapatannya
menjadi tinggal 2 juta gitu. Real income-nya turun untuk barang-barang lain gitu. Jadi ada efek terhadap pendapatan. Lalu kemudian sisi lain bisa juga ada efek substitusi gitu, di mana karena konsumen itu melihat bahwa harga restoran naik, dia bisa mencari substitusi. Misalkan orang itu pergi ke restoran itu untuk hiburan gitu kan. Sekarang kayak orang ke restoran biasanya untuk nongkrong dalam tanda kutip, nggak cuma makan gitu. Nah, dia misalkan mencari hiburannya ke yang lain, misalkan jadinya nonton film gitu. Jadi nggak nongkrong di kafe atau di restoran, tapi nonton film gitu. Karena kalau beli makan di restoran tadi dengan adanya pajak menjadi lebih tinggi. Jadi bisa jadi ada pergeseran gitu dengan adanya pajak terhadap restoran tadi. Nah, atau bisa juga ada efek komplementer gitu. Di sini biasanya terkait dengan layanan jasa yang terkait dengan restoran gitu. Misalkan di restoran-restoran itu ada parkir gitu. Nah, dengan orang semakin sedikit ketika restoran itu dikenakan pajak, orang semakin sedikit yang ke restoran, maka pendapatan parkir juga menjadi lebih sedikit. Jadi kita melihatnya lebih luas lagi gitu kan. Nggak semata-mata ketika ada pajak di restoran itu dampaknya terhadap restoran aja, tetapi ada dampak terhadap yang lain juga. Gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita melihat dari sisi keuangan publik dan dari sisi ekonomi kita harus melihat banyak aspek gitu, nggak semata-mata ketika ada aturan itu ya cuma kenanya di satu sisi aja gitu, tapi ada spillover, ada rembesan gitu, ada dampak terhadap yang lain juga. Dan ini anggaplah contoh tadi di Amerika gitu ya, terkait dengan adanya pajak excise gitu ya. Di sini contohnya untuk rokok. Nah, pajak rokok di setiap negara bagian ini beda-beda gitu ya. Misalkan di Missouri itu cuma 17 sen. Sementara per bungkus rokoknya gitu. Sementara di New York itu sampai 4,35 sen. Dan kemudian di New Jersey itu sebelahnya New York itu juga menaikkan pajak untuk rokoknya 6 kali lipat dari tahun 90-an. Dan di Arizona itu bahkan sudah 8 kali lipat kenaikan harga cukai rokoknya. Di Indonesia sendiri udah berkali-kali ya cukai rokok itu naik gitu ya. Dan dulu dari yang harga rokok di bawah 10.000 gitu, sekarang udah di atas 20 ribuan. Dan banyak studi di Amerika yang meneliti gitu ya, menganalisa bagaimana dampak dari pajak terhadap kenaikan harga atau cukai terhadap kenaikan harga rokok ini. Dan studi-studi ini menunjukkan gitu bahwa kenaikan harga rokok ini itu sebesar dari kenaikan atau sebesar dari nilai cukai rokoknya atau pajak rokoknya. Jadi dari sini kita lihat bahwa si produsen itu mengalihkan gitu kan beban dari pajak rokok ini atau cukai rokok ini ke konsumen secara penuh gitu. Karena permintaannya rokok itu relatif inelastis gitu ya. Dia berapapun harganya, orang kalau udah
merokok gitu ya, kecanduan, dia akan terus merokok dan dampaknya tadi gitu ya, spill over-nya mungkin dia akan mengurangi konsumsi yang lain gitu demi uh, tetap bisa mengkonsumsi rokok. Lalu kemudian contoh dari Amerika lain ini dari CBO. CBO itu Congressional Budget Office gitu. Jadi kayak kantor atau unit yang mengurusi anggaran gitu ya, tetapi dari sisi Kongres. Karena kan si Kongres juga harus menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi si Kongres ini juga punya unit atau apa kantor terkait anggaran sendiri gitu. Jadi kalau di kita kayak DPD-nya tuh punya kantor anggaran yang tujuannya meneliti gitu apakah anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu sesuai atau tidak, gitu, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Nah, si CBO ini tuh menganalisis gitu dan dengan beberapa asumsi gitu ya, menganalisis dampak dari pajak yang dikenakan oleh pemerintah federal di sana gitu ya, dan menggunakan asumsi bahwa pajak penghasilan itu akan ditanggung oleh rumah tangga gitu atau orang per orang yang membayar pajaknya. Lalu kemudian payroll tax, pajak penghasilan yang dari gaji gitu ya, itu akan ditanggung oleh pekerja gitu ya. Baik ketika pajak itu dibayarkan oleh pekerjanya langsung gitu ya, atau dipotong oleh perusahaan gitu, yang dibayarkan oleh perusahaan kemudian kepada pemerintah. Jadi siapapun yang menanggung siapapun yang membayarkan pajaknya itu yang menanggungnya akan ada di sisi pekerjanya. Kemudian pajak cukai atau excise tax itu akan bergeser menjadi harga gitu ya. Jadi akan menjadi kenaikan harga secara penuh gitu. Jadi ditanggung oleh konsumer gitu, oleh konsumen di sini. Lalu kemudian pajak perusahaan atau corporate tax itu akan ditanggung oleh pemilik dari si perusahaan. Nah, walaupun ada beberapa tahun terakhir ini ada juga yang mengatakan gitu ya, meneliti bahwa pajak perusahaan itu juga sebenarnya sebagian kayak 10 atau 20% itu ditanggung oleh pekerja gitu. Jadi kalau ada kenaikan pajak terhadap perusahaan itu yang pertama kali efisiensi yang dilakukan itu adalah pekerja gitu, pekerja bawahnya. Gitu. Biasanya gaji CEO nggak akan turun gitu kalau ada kenaikan pajak bagi perusahaan gitu. Yang akan dikurangi adalah pekerja-pekerja di bawahnya gitu yang dipecat seperti itu. Ini beberapa data effective rate yang ada di Amerika gitu. Jadi kita lihat ketika ada beban pajak tertentu gitu, sebenarnya siapa sih yang menanggung beban pajak tersebut gitu ya. Jadi kita lihat misalkan di sini ada di tahun 79 gitu ya, ketika ada pajak yang dikenakan 22% gitu ya. Quintile itu berarti kan membagi seluruh rumah tangga gitu ya dalam 5 kelompok gitu ya. Jadi 20%, 20%, 20%, 5 kelompok. Lalu kemudian di sini kita lihat gitu ya, untuk keseluruhan rumah tangga atau all household gitu ya, di tahun 79 seluruh pajak yang mereka tanggung itu kisarannya di 22,2%.
Dan kita lihat di tahun 85 dia turun gitu ya menjadi 20,9%. Lalu kemudian sampai pernah naik lagi gitu ya di tahun 95, lalu kemudian di tahun 2000. Tetapi di tahun 2014 pajak gitu ya secara keseluruhan gitu, berbagai jenis pajak rata-rata yang ditanggung oleh rumah tangga itu hanya turun menjadi 19,2%. Tetapi jika kita membagi rumah tangga itu menjadi kelompok-kelompok gitu ya, bagi kelompok terendah gitu ya, kuantil terendah, di tahun 79 mereka tuh membayar pajak proporsinya di kisaran 8% gitu. Karena kan kelompok terendah biasanya cuma membayar pajak apa PPN gitu ya, karena kan dia hanya mengkonsumsi, biasanya jarang bekerja gitu. Dan menggantungkan sebagian dari hidup mereka, bahkan ada yang dari bantuan pemerintah gitu. Jadi biasanya pajak yang mereka bayarkan itu pajak PPN, dan PPN itu kan rendah gitu ya kalau di Amerika, sekisaran 6-8%. Nah, jadi efektif rate-nya di kisaran 8%, dan di tahun 2014 kita lihat itu jauh turun lagi gitu ya, bahkan hanya di kisaran 3,1% efektif rate-nya. Berarti mereka mendapatkan banyak bantuan kan sebenarnya di sini gitu, atau bahkan support dari pemerintah gitu. Jadi pajak yang mereka bayarkan itu sangat kecil. Sementara bagi kelompok rumah tangga dengan penghasilan teratas gitu ya, efektif rate yang mereka bayarkan gitu, walaupun secara umum tadi 22%, di tahun 79 itu pajak efektifnya bagi mereka adalah 27,5%. Tapi ini juga ikut turun gitu ya di tahun 2014, walaupun sempat naik turun, di tahun 2014 itu kisarannya turun menjadi di kisaran 25,1% effective rate-nya. Jadi pajak yang mereka bayarkan juga ikut turun. Nah, kalau kalian lihat lagi di buku Gruber nanti gitu ya, pajaknya dibagi-bagi lagi, ada yang pajak penghasilan, kalau pajak gaji itu seperti apa, kalau pajak perusahaan itu seperti apa. Lalu kemudian kalau cukai juga siapa yang lebih banyak menanggung gitu juga ada. Nah, kemudian kalau tadi kita melihat dari tingkat effective rate-nya gitu ya, atau pajaknya, kita akan melihat sekarang bagaimana dengan share dari pendapatan dan juga share dari kewajiban pajak gitu. Nah, kita lihat untuk rumah tangga di 20% tertinggi gitu ya, top quintile itu share income-nya dulu itu 45,5% gitu. Jadi kekayaan atau pendapatan yang ada di Amerika keseluruhan gitu ya, di tahun 79 itu hampir separuhnya itu didapatkan oleh 20% orang terkaya di sana gitu. Nah, di tahun 2014 ini semakin naik gitu ya, bahkan lebih dari 50% itu didapatkan oleh 20% orang terkaya. Lalu bagaimana dengan kewajiban pajaknya? Kewajiban pajak dari 20% orang terkaya ini bebannya adalah 56,4%. Dan di tahun 2014 itu beban pajaknya meningkat menjadi 67,3%. Jadi relatif fair lah ya gitu di sini, bahwa ada kenaikan beban selain mereka mendapatkan tambahan share income, beban pajak mereka juga meningkat. Lalu bagaimana dengan 20% orang termiskin? Nah, 20% orang termiskin ini share pendapatannya itu 4,8% gitu ya dari keseluruhan pendapatan yang ada di Amerika. 20% orang termiskin itu dapatnya hanya kisaran 5%. Gitu. Dan di tahun 2014 ini share-nya bahkan agak turun gitu ya.
dan nggak pernah setinggi itu, jadi terus turun gitu, walaupun apa sempat naik lagi gitu ya di tahun 2014 menjadi 4,5%. Tapi tetap ini tetap bagian yang kecil gitu ya bagi 20% penduduk termiskin itu share income-nya hanya 4,5%. Jadi kan kuenya sangat kecil. Nah, tetapi jika kita lihat dari beban pajak yang ditanggung oleh 20% orang termiskin itu juga mengalami penurunan gitu. Dari yang sebelumnya 2,1% sekarang menjadi 2,1% itu di tahun 79 itu menjadi hanya 0,7% gitu, yang berarti kan di sini pemerintah banyak memberikan support gitu ya terhadap orang-orang yang 20% orang termiskin ini gitu. Jadi pembayaran pajak dia atau mereka itu proporsinya menjadi semakin kecil gitu ya. Karena mereka justru kan mendapatkan banyak bantuan gitu, banyak kupon atau transfer dari pemerintah. Nah, sementara untuk orang terkaya 1% gitu ya, kayak Zuckerberg, lalu kemudian Bill Gates, Jeff Bezos, sekarang Elon Musk, gitu katanya orang terkaya di Amerika sekarang, itu share of income-nya gitu ya, dulu 9,3%, sekarang share of income mereka itu 17,1%. Jadi 1% orang terkaya, penduduk terkaya gitu ya, di 1% penduduk di Amerika itu menguasai hampir 20% gitu ya kekayaan yang ada di Amerika. Dan kewajiban pajak mereka itu juga meningkat dari 15,4% menjadi 29,8 atau hampir 30%. Jadi bisa kita lihat gitu di sini pajak yang dikenakan adalah pajak progresif gitu ya bagi Amerika. Nah, kemudian yang terakhir pemisahan-pemisahan dari insiden pajak ini gitu ya. Selain tadi masalah cakupan, parsial general, lalu kita juga akan melihat apakah insiden dari pajak ini berlaku gitu ya atau berjalan pada saat ini atau current gitu ya, di mana insiden dari pajak ini berkaitan dengan penghasilan atau sumber daya dari seseorang yang mereka dapatkan pada saat ini. Itu misalkan penghasilan per tahun gitu ya, itu kan current resources seperti itu. Atau insiden pajak ini dikaitkan dengan resources atau pendapatan seumur hidup mereka gitu ya. Jadi melihat juga dari harta kekayaannya gitu ya. Nah, di sini ada studi dari namanya Potterba. Dia menganalisa gitu ya bagaimana insiden pajak atau beban pajak dari barang-barang yang dikenakan excise gitu ya, ada BBM, ada alkohol, dan dia melihat gitu bahwa hasil penelitian dia gitu ya, dari 3 jenis barang, alkohol, BBM, dan juga rokok gitu ya, share atau share income yang dibelanjakan untuk BBM dan alkohol itu bagi orang-orang yang lebih miskin gitu. Jadi dia tuh membagi masyarakat tadi jadi 5 kuantil juga gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang termiskin gitu ya, pendapatan mereka itu lebih banyak dihabiskan untuk BBM dan juga BBM dan alkohol. Itu 5 kali dibandingkan orang-orang yang 20% orang terkaya. Jadi
orang-orang 20% orang termiskin ini gitu ya mengkonsumsi BBM dan alkohol 5 kali lebih banyak dibandingkan 20% orang terkaya gitu. Sementara untuk rokok itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi untuk rokok 20% orang termiskin itu mengkonsumsi 9 kali dari konsumsi 20% orang terkaya gitu. Jadi mungkin karena dengan tingkat kemiskinan yang tinggi gitu ya, dengan stres pekerjaan gitu, mereka cenderung menghabiskan konsumsinya untuk alkohol dan juga rokok. Kalau untuk bensin atau BBM mungkin bisa dipahami ya, karena biasanya kan orang yang di pekerjaannya lebih rendah gitu, dia biasanya mobilitasnya tinggi untuk bekerja gitu, karena rumahnya biasanya kan lebih jauh gitu dari sentra bisnis, jadi dia pasti membutuhkan lebih banyak BBM. Tapi untuk rokok dan alkohol ini yang menjadikan si Potterby ini bilang regresif gitu ya. Secara umum orang-orang yang miskin menjadi mengkonsumsinya lebih banyak. Nah, untuk